Geger ular king cobra ditemukan di toilet gedung Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur atau B2TKS BRIN, Setu, Tangerang Selatan, Banten. Warga berusaha menarik ekor ular king cobra sepanjang 3 meter saat akan masuk ke salah satu toilet gedung B2TKS atau BRIN di Setu, Tangerang Selatan. Warga berusaha mengevakuasi ular agar tidak melukai orang-orang di lokasi. Evakuasi berjalan dramatis karena king cobra melawan dan bahkan berusaha menyerang. Warga yang siap menggunakan tongkat penjepit untuk mengamankan ular dan dimasukkan ke dalam karung. Sementara itu pemirsa, ular sanca besar juga ditemukan di plafon rumah warga di Cirebon, Jawa Barat. Warga yang panik meminta bantuan petugas damkar. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena ular sepanjang 6 meter tersebut melawan. Lokasi sempit dan berada di tinggian ini membuat petugas pun kesulitan. Dan untuk memudahkan evakuasi, petugas harus membongkar plafon karena badan ular melilit kayu di sekitarnya. Dua pencuri lembu babak belur dihajar warga, keduanya terpergok saat memasukkan lembu curian ke dalam mobil. Kejar. Kasih kawal terus, kawal. Dua pelaku yang merupakan residivis spesialis pencurian lembu diamankan dari amukan warga yang marah atas aksi pelaku mencuri lembu milik warga. Ada kejadian Solobayu, jadi pelajaran. Penangkapan keduanya berawal dari kecurigaan warga yang melihat salah satu pelaku memasukkan lembu dengan paksa ke dalam satu unit mobil sedan di dekat area perkebunan warga. Mendengar teriakan warga, mobil yang sudah berisi muatan seekor lembu melaju kencang di areal perkebunan. Meski sempat kabur sejauh lebih 10 km, aksi pelaku terhenti setelah mobil pelaku menabrak sepeda motor warga yang sedang parkir. Warga yang geram kemudian menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi dan TNI yang datang ke lokasi langsung mengamankan keduanya dari amukan warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke pos polisi terdekat dan selanjutnya diserahkan ke Polres Simalungun. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus korupsi melibatkan pemerintah kembali terjadi. Kali ini Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit, diduga terlibat kasus penyaluran bantuan erupsi Gunung Ruang. Bupati, komentarnya Ibu. Bupati. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan erupsi Gunung Ruang tahun 2024 terus berjalan. Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit, resmi ditahan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Bupati Kepulauan Sitaro ini diduga terlibat kasus penyaluran bantuan erupsi Gunung Ruang tahun 2024. Total kerugian akibat aksinya diduga mencapai 22 miliar rupiah. Minimal 2 alat bukti yang sah, oleh karena itu kami menetapkan tersangka selaku Bupati Sitaro sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Namun tuduhan ini dibantah oleh keluarga Bupati. Florencia, anak Bupati Kepulauan Sitaro, meyakini ibunya tak bersalah dan meminta DPR untuk menggelar audiensi. Saya yakin dan saya percaya ibu saya tidak menerima sepeser pun yang dari bencana Gunung Ruang. Malah saya percaya bahwa ibu saya sudah mengoptimalkan dan sudah berupaya juga untuk dari aliran dana tersalurkan kepada masyarakat. Jadi ibu saya tidak menerima sepeser pun. Saat ini Cynthia ditahan di rumah tahanan kelas 2A Manado selama 20 hari ke depan. Cynthia sendiri baru menjabat sebagai Bupati Sitaro sejak Februari 2025. Sementara Gunung Ruang erupsi besar pada April 2024 lalu. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Viral di media sosial, seorang oknum anggota polisi di Surabaya diduga menganiaya 8 anak di bawah umur yang sedang bermain sepak bola. Warga geram beramai-ramai mendatangi rumah oknum polisi tersebut. Anaknya nggak terima loh. Inilah video yang merekam suasana warga di kawasan Pacar Kembang, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya yang dihebohkan dengan dugaan penganiayaan seorang oknum anggota polisi terhadap sejumlah anak di bawah umur. Dalam video amatir yang viral di media sosial tersebut memperlihatkan warga beramai-ramai mendatangi rumah oknum polisi tersebut. Video amatir juga memperlihatkan terduga oknum polisi sudah diinterogasi 2 orang anggota polisi dari Polsek Tambak Sari sebagai tindak lanjut laporan warga. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam 2 Mei 2026 lalu ketika 8 anak atau korban yang bermain sepak bola di gang kampung. Namun bola yang ditendang mengenai pagar rumah warga hingga menimbulkan suara keras. Tak lama kemudian pelaku keluar dari rumah dan diduga melempar paving ke arah anak-anak. Tak hanya sampai di situ, usai melempar korban, pelaku juga melakukan pemukulan. Berapa kali, Dek? 3 kali, Pak. 3 kali? Ya. Kenapa alasannya kok dipukul katanya? Aku kan main, Pak, di depan rumahnya, Pak. Kan nggak rame, Pak. Anak-anak duduk-duduk habis pulang subuh, sholat subuh, Pak. Terus habis itu ambil batu, Pak, besar. Batu atau paving? Batu, Pak. Batu. Aku lari, Pak. Aku diancam, Pak. Ayo, kamu kesini, apa tak saat batu. Aku milik ke sana, Pak. Nyamperin orangnya, Pak. Habis itu tak kirain gak ada apa-apa, yang ternyata dipukul aku, Pak. 3 kali. Dipukul sebelah mananya? Pipi, Pak. Di pipi. Para orang tua korban berharap pelaku dihukum sesuai perbuatannya demi memberikan rasa keadilan bagi para korban. Para korban sempat mengalami ketakutan, terlebih pelaku adalah seorang anggota kepolisian. Waktu itu kan ada yang dilempar paving, anak-anak itu lahir ke gang. Terus yang 3 duduk itu dipukulin rata. Yang 1 kurus, Pak. Terus itu sudah ampun gini, Pak, masih dibung-bung gitu. Selain Ibu, waktu itu ada yang melihat, Ibu? Ada yang punya pagar yang ditendang bola. Terus Bapak Iriski juga tahu kalau dipukul gitu loh. Di situ juga ada anaknya Ibu ya? Lari kan, habis dilempar paving itu kan kena kaki temennya kan. Habis lari, tahu kejadian mukulin, saya rame, baru anak itu keluar dari gang itu, Pak. Bilang dia pernah dipukul tapi kapan yang lalu, cuma dia nggak berani bilang saya gitu, takut soalnya polisi gitu. Oknum yang dilaporkan diketahui bernama Aibda SH, anggota yang bertugas di bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokes Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selain proses pidana di Polrestabes Surabaya, pelaku juga dilaporkan ke Bidang Propam Polda Jawa Timur agar proses etik terhadap terlapor turut berjalan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.